Makanya kalau kita berdoa, ya Allah, kalau Engkau panggil saya, panggil di tempat-tempat yang baik, dalam keadaan yang baik. Tuh. Nah, yang ketiga, matinya di hari yang baik. Makanya ada hadis Nabi, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqallahu min fitnatil qabri." Kalau ada orang mati di hari Jumat, ya di hari Jumat matinya, atau di malam Jumat, diamankan Allah dari azab kubur. Yang paling hebat lagi, mati yang baik itu mati dalam keadaan bersih, berwudu. Allah sebutkan di surah Ar-Rahman, "Yauma idzin la yus'alu an dzanbi insun wala jan." Nanti ada orang masuk surga, tidak ditanya apa amalnya apa. Tidak ditanya tuh amalnya apa, langsung dibawa ke surga. Sahabat tanya, tidak dihisab ke mereka. La yuhasabun, kata Nabi, tidak dihisab. Lalu apa amal mereka? Huran muhajjalin. Mereka dan menjaga wudu. Suka berwudu, apalagi wudunya itu huran muhajjalin, namanya sempurna, dan dia jaga wudu itu aman. Itu makanya ketika lalu itu suruh wudu. Iza awaita ila firashika falyatawadda wudu akali salah. Bila engkau hendak berangkat ke tempat tidurmu, berwudulah seperti wudu salat. Kalau bapak ibu meninggal malam itu tayyibin, suci. Makanya ibu bapak jago-jago wudu tuh. Lagi ibu kena kabar make up lah kau. Tayyibin Pak. Jadi tidak semua jiwa yang wafat, hanya jiwa tertentu. Mudah-mudahan almarhum itu mendapat wafat itu dengan amal kebaikan beliau yang banyak selama beliau hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu-ibu sidang jamaah takziah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, yang sama kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Kadarman yang telah dipanggil oleh Allah hari apa Ibu? Hari Sabtu ya, dalam usia 83 tahun dan dimakamkan di kampung halaman. Sebagai seorang yang beriman, Allah perintahkan kita setiap musibah yang datang menimpa kita atau siapapun di antara kita, bahwa kita mengucapkan kalimat istirja. Kalimat itu tadi dibacakan dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Sang Pemilik. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai nasihat takziah pada malam ini kita akan bahas surat Az-Zumar ayat 42. Kita baca ayatnya. Surat Az-Zumar ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Allah telah mewafatkan jiwa-jiwa tertentu ketika kematiannya, dan yang tidur ada yang dipegang oleh Allah ruhnya yang telah ditetapkan kematian atasnya, dan sebagian Allah kembalikan kembali ruhnya kepadanya sampai ajal yang ditetapkan datang kepadanya. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda bagi orang-orang yang berfikir. Nah, itu arti sederhananya surat Az-Zumar ayat 42. Ada beberapa poin penting dari ayat ini. Pertama, kata Allah, Allah mewafatkan jiwa tertentu ketika mati. Jadi ada dua istilah nih Pak, wafat satu, mati satu. Kata Allah, Allah mewafatkan orang mati. Jadi wafat dan mati itu beda Pak. Semua orang mati belum tentu wafat, ya Pak. Tapi orang yang wafat itu mati. Jadi kata Allah, orang-orang tertentu Allah wafatkan ketika matinya. Berarti tidak semua orang mati diwafatkan Allah.
Hanya orang-orang tertentu, makanya al-anfus. Al-anfus itu artinya jiwa tertentu. Al-anfus itu dalam bahasa Arab namanya ma'rifah atau definite yang tertentu saja yang Allah wafatkan. Apa maksudnya Allah wafatkan orang mati itu, Pak? Wafat itu artinya sempurna. Wafat itu dikata wafa. Nanti Bapak Ibu kalau baca surat Az-Zumar ayat 10 misalnya, wallahu wa yuwaffa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya disempurnakan Allah tanpa hisab. Yuwaffa di situ, yuwaffa itu disempurnakan. Jadi kalau orang sabar kata Allah pahalanya paling sempurna. Sempurna itu bahasa Arabnya yuwaffa. Wafa. Ya. Jadi mati itu adalah gerbang menuju sempurna. Kira-kira begitu, Pak. Ada orang ketika mati itu oleh Allah disempurnakan hidupnya. Jadi kematian itu kata Allah gerbang menuju kesempurnaan. Tidak ada orang yang bisa sempurna kalau tidak mati. Itu bahasanya. Jadi kematian itu sebenarnya adalah kebaikan. Karena dengan kematian itu manusia mencapai level sempurna. Karena itulah Bapak Ibu, dunia ini disebut dunia karena dunia ini tidak bisa menjadikan kita sempurna. Karena itu dunia itu disebut dunia karena artinya rendah dan hina. Dunia itu dari kata dana. Dana itu artinya rendah, hina, buruk. Dunia disebut dunia kehidupan yang paling buruk, yang paling rendah, yang paling tidak bermutu ini. Jadi kalau ada orang lama-lama di dunia, tidak paham dia dunia itu. Dunia itu tempat yang paling rendah mutunya. Makanya dunia itu bentuk superlatif dari kata dana, yang paling buruk, yang paling rendah. Itu dunia. Kalau Bapak Ibu ingin sempurna, maka tinggalkan dunia ini. Tidak ada orang bisa sempurna kalau tidak meninggalkan dunia ini. Di dunia ini, kenapa tidak sempurna? Kita lapar. Lapar kita di dunia ini, Pak. Itu makanya Bapak Ibu coba baca nanti surat Taha, mulai 115 sampai 120. Nabi Adam diingatkan oleh Allah. Kata Allah kepada Adam, wala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Adam, jangan pernah kau sampai tergiur oleh bujuk rayu setan. Nanti kalau kau sampai ke dunia, saya usir engkau akan payah di dunia. Allah sudah sebut, Pak. Dunia itu kata Allah fatashqa. Kalau Bapak Ibu tidak ingin payah, tinggalkan dunia ini. Di dunia ini kita payah saja. Kalau kamu di sini di sorga, Allah taju'a fiha wala ta'ara, engkau tidak akan kelaparan. Berarti dunia kita kelaparan, Pak. Maka dunia kau cok lapar apa Pak? Ya kan? Setelah mati tidak ada lapar lagi, Pak. Tidak ada telanjang, tidak ada dingin. La tazma'u fiha, tidak ada haus. Kehidupan yang paling buruk di sini. Lapar, dingin, ya, sakit, tua, mati. Kalau Bapak Ibu sudah ingin yang seperti itu, tinggalkan ini. Tinggalkan dunia ini. Ya mati. Jalannya mati, Pak. Tidak ada jalan lain. Iya. Iya, tapi meninggalkannya itu ya secara proses ya, dan mengikuti prosedur SOP, Pak. Jangan di luar SOP. Ya, harus sesuai SOP. Ya. Jadi kehidupan yang paling hebat itu tidak di sini. Makanya disebut dunia. Itu kenapa kata Allah, Allah mewafatkan manusia ketika matinya. Hanya dengan mati manusia bisa wafat, bisa mencapai hidup yang sempurna. Yang tadi tidak ada tua, tidak ada sakit, tidak ada mati, tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada dingin, tidak ada. Semuanya indah di sana. Kalau ada orang takut mati itu, Pak, karena dia belum tahu yang di sana. Andai Bapak Ibu tahu yang di sana, Bapak Ibu ingin segera ke sana. Makanya kata Allah begitu, in kanat lakumud darul akhirah khalisatan lakum min dunin nasi fatamannaul maut. Tuh di Al-Baqarah 96.
Kalau kamu melihat akhirat itu, andai kamu lihat akhirat itu lebih baik, pasti semua kamu merindukan mati. Pasti semua kita rindu mati, Pak. Sayang kita tidak lihat akhirat itu lebih baik. Cobalah begini, kita sekarang kan merantau, Pak. Hidup di rantau susah, mengontrak, makan kadang-kadang indah, makan kadang makan, toh. Di kampung halaman, rumah rancak, kendaraan mewah, kita dimuliakan. Kenapa kita harus lama-lama di perantauan, Pak? Kenapa tidak segera kita pulang kampung? Tidak ada tempat yang paling indah kecuali kembali ke kampung halaman kita yang di situ keindahan yang luar biasa. Di sini, tiap sebentar saya ke dokter, tiap sebentar saya sakit, tiap sebentar saya kelaparan. Ini dunia. Itu kenapa Allah menyebut dengan mati Allah wafatkan manusia. Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Nanti saya jelaskan siapa yang diwafatkan Allah. Karena tidak semua orang mati wafat. Karena begitu kata Allah, al-anfus saja, jiwa tertentu saja yang diwafatkan oleh Allah. Itu kenapa mati itu kita syukuri, Pak. Coba baca nanti di Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu kufur dengan nikmat Allah yang telah mematikanmu, menghidupkanmu, mematikanmu, menghidupkanmu? Kan kufur lawannya syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum tuh. Sekarang kata Allah, kamu kufur. Kenapa kamu kufur? Allah telah menghidupkanmu, mematikanmu, menghidupkanmu, mematikanmu. Itu nikmat ternyata mati itu, Pak. Karena itu sebagaimana kita bersyukur hidup, begitu pula kita bersyukur mati. Justru orang yang mati itu, Pak, baca nanti di Ali Imran 169 sampai 170. Ketika manusia mati, dimatikan oleh Allah, farihina bima atahumullahu min fadli. Begitu dia mati, dia bergembira ria, bersuka cita. Kitanya yang bersedih, Pak, orang itu mati. Orang mati itu sedang bergembira, kata Allah. Nanti bacalah di Ali Imran 170. Bergembira mereka, Pak. Kitanya yang sedih. Dianya gembira. Bahkan saking gembiranya wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim, mereka panggil-panggil keluarga mereka untuk menyusul mereka. Capeklah kamari. Ini almarhum nih, Pak, beliau ini sedang manggil-manggil anak-anak cucu beliau kemari le. Karena beliau telah mendapatkan sesuatu yang indah yang selama ini tidak ada di sini, adanya di sana. Maka mereka panggil-panggil, kemari anak, kemari le, kemari. Ini, Pak. Ibu yang suami ibu yang lama meninggal pasti dipanggil-panggilnya ibu. Untung tak dengar ibu tu, kata dengar ibu tu tak mau lalu atau ibu. Nyimbau. Yang meninggal. Kalau meninggal dan tu, yang lama meninggal, kalau meninggal. Iya, kalau meninggal tu tak dengar nyimbau bawa. Ini yang belum yang sudah meninggal tu manggil-manggil ibu. Besok mati ibu, disambutnya langsung tu. Marahnya ke ibu tu mangalambe mana aja itu. Iya, Pak. Karena di sana sedang ada kebahagiaan yang menanti kita. Dan mereka sudah menikmati itu. Tinggal mereka tunggu sambut kita kalau mati itu. Memang kalau kita mati di Ibu, itu keluarga kita yang menurut itu menyambut kita tuh. Di gerbang barzatun sambutnya mereka kita tuh, Pak Ibu. Iya, pulang kampung disambut mereka tuh. Itu makanya ada Pak Habibie pernah wawancara, Pak Ibu. Apa yang paling Bapak rindukan, kata presenternya. Saya paling rindu mati. Kenapa Bapak rindu dengan kematian? Karena Ainun udah lama menanti. Betul, Pak. Suami atau istri kita yang sudah mendahului kita tuh menanti kita. Itu di Ali Imran 170 begitu tuh. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim. Mereka panggil-panggil keluarga mereka yang masih di dunia. Ndak bahagia mati itu, Pak. Kita ini takut karena belum mencoba saja. Kalau Bapak Ibu sudah coba, Bapak Ibu tidak akan menyesali. Ya maka cukup-cukupan gini kok. Itu kenapa Allah menyebut mati sakaratul maut. Wajaat sakaratul maut bil haq. Kenapa sakarat? Sakarat itu artinya manis, dari kata sakar, dari kata sukar, gula artinya, maka sugar bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Saka bahasa Minangnya. Kenapa mati disebut sakaratul maut? Karena mati itu manis. Sesuatu yang manis disuguhkan Allah, masa kita lari, masa kita takut? Yang manis, Pak. Mati itu Masya Allah, Bapak Ibu, nikmat. Itu makanya kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum. No.
Ya nanti kita coba sama-sama Bapak Ibu. Oh ya sama-sama nanti tuh. Nah, coba bukti mati itu nikmat. Coba Bapak Ibu lanjutkan ayat ini ya. Kata Allah, orang yang tidur itu kata Allah ada yang diambil ruhnya dan tidak dikembalikan lagi. Itu dia mati. Permanen tuh. Tapi ada orang yang tidur itu dikembalikan lagi sampai mati datang. Berarti mati itu, tidur itu mati. Kata Allah ketika ada orang tidur, fayumsiku, diambil ruhnya ketika tidur tuh. Dan tidak dibalikkan lagi. Seperti Pak Aceh. Pak Aceh kan dulu kan habis subuh dia tidur. Ceritanya beliau tidur tak pagi itu? Pulang di masjid. Tak. Pagi itu beliau kek cakap nak ambil kalaluk sebentar itu cakap nak beliau. Buang air. Itu lewat golek. Jadi ada orang tidur tak bangun. Karena sudah diambil Allah waktu tidur tu. Gini, tidur itu nikmat tak Ibu? Nikmat. Nikmat tidur tu. Sama kan dia sama-sama mati. Tidur mati sama. Itu makanya coba nanti Bapak baca surah Al-An'am ayat yang ke-60 ya. Al-An'am ayat yang ke-60. Kata Allah, "Huwallazi yatawaffakum bil-lail." Dialah yang telah mewafatkanmu di malam hari. Tadi mati wafat kan? Ya. Kata Allah, Dia yang telah mewafatkanmu di malam hari. Tidur itu disebut wafat, mati disebut wafat. Berarti tidur dan mati itu sama. Tidur nikmat. Sama mati nikmat. Tidur kita tidak merasa sakit kan tidur? Tidak ada sakit tidur Pak. Mati juga begitu. Tidak terasa tuh Pak. Ya. Itu kenapa tidur dan mati itu kata Allah sama. Orang yang tidur ada yang dipegang langsung ruhnya karena kematiannya sudah ditetapkan Allah. Di waktu tidur itu dia diambil. Berarti tidur itu sudah mati dia tuh. Itu makanya Ibu kalau tidur Bapak kalau berdoa apa? Bismikallahumma ahya. Mati kan? Nanti bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Mati juga tuh. Nanti Bapak Ibu berbangkit hari kiamat persis seperti tidur itu. Tak bisa Bapak Ibu tak kaju saya kiamat. Kiamat kok. Tak mati mau tuh. Bapak Ibu lah miliaran tahun mati. Tak tahu Bapak Ibu mati loh. Seperti kita bangun tidur. Kapan kita tahu kita bangun tidur? Kalau kita tidur, terjago. Tak kalau mau tadi kira aja. Tidak. Maka mati dan tidur itu satu Bapak Ibu. Makanya mati itu tidak sakit seperti tidur. Mati itu nikmat seperti tidur. Nikmat. Ya tak? Nah, karena itu Bapak Ibu ketika tidur jangan yakin lagi bangun tuh. Waktu Bapak Ibu tidur, jangan yakin lagi akan bangun. Tidak ada jaminan kita bangun tuh Pak. Ya. Siapa yang menjamin Ibu bangun subuh tuh? Itu kenapa Abu Bakar As-Siddiq selalu salat witirnya setelah Isya. Bukan dia tak tahu tapi suruh kita ya witirnya itu di penghujung malam, di penutup salat malam. Tapi Abu Bakar tidak yakin kalau tidur nanti akan bangun. Mati. Karena dia sudah mengatakan mati menjelang tidur tuh. Itu kenapa mati dan tidur satu paket kata Allah. Tadi kata Allah yang diwafatkan itu jiwa tertentu saja. Siapa jiwa tertentu yang Allah wafatkan itu? Coba nanti Bapak Ibu baca di surat An-Nahl ayat 32. Ya. An-Nahl 32. Kata Allah, "Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum." Ada orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan tayyib. Maka dia disambut oleh para malaikat sampai ke depan pintu surga. Siapa yang diwafatkan Allah tuh? Yang matinya tayyibin. Itu wafat tuh. Tidak semua mati tuh yang wafat Pak. Kata Allah, wa allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Yang wafat itu hanyalah yang tayyib matinya. Yang tak tayyib tidak wafat dia. Siapa yang tayyibin itu? Satu, dia mati dalam kalimat tayyibah. Makanya kata Nabi, siapa yang membaca la ilaha illallah, meninggal dunia, dakhalal jannah, langsung surga. Makanya fadkhulul jannah. Nih kata para malaikat, sekarang kita bawa ke surga.
Kenapa? Dia mati dalam kalimat yang baik. Itu makanya Bapak Ibu, kalau ada keluarga kita yang hendak meninggal dunia, tolong tuntun lidahnya membaca la ilaha illallah. Penting untuk anak-anak nanti Pak. Awak kami mati sedoi kau. Tolong pasang ke anak-anak, dia besok kau mati, dia besok, tolong baca la ilaha illallah. Sampai lidah dia membacanya. Kalau itu surga langsung. Kenapa? Itu yang wafat. Dia matinya tayyibin. Jangan ditinggalkan Pak. Itu makanya kalau dia yang dibawa ke ruang ICU Ibu Pak, kawan ini ke dalam. Jadi pada surang di ICU tu Pak. Itulah tak boleh baca tu Pak. Ini enggak surang saya, Pak. Tu berjuang surang saja ni. Setan mereka arak-arak tu Pak Ibu. Ya tu. Maka kawan kan baca la ilaha illallah. Kalau dia tidak bisa membaca la ilaha illallah, ada panduan kedua, iqra'u ala mautakum yasin, bacakan yasin ke telinganya. Bawa kata Nabi, kata Allah di surah Al-A'raf 204, "Iza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau dibacakan Al-Qur'an kamu dengar, itu rahmat Allah. Rahmat itu surga. Orang masuk surga bukan dengan amal, dengan rahmat. Maka penting nih Bapak Ibu. Nanti siapapun di antara kita yang akan mati nih, tolong pesankan ke anak-anak. Nanti kalau saya sudah sakarat, tolong bacakan Yasin ke saya, bacakan Quran. Kadang-kadang anakku Bapak Ibu, awak sakaratnya main HP bro. Taknya tolong awak lah. Ya, Pak. Banyak anak-anak macam tu Pak. Ada yang menangis tak ada guna lah. Tak akan membantu tangisan tu. Tuntun la ilaha illallah atau bacakan Quran ke telinganya. Itu tayyibin. Kalau dia mati dalam suasana yang dua tu, lidahnya berucap la ilaha illallah, telinganya mendengarkan Al-Quran, itu surga langsung tu. Itu yang wafat. Tak hebat bantu orang hidup kau Pak. Ya. Yang kedua, tayyibin itu mati dalam ketaatan. Ada orang mati sedang sujud. Saya pernah dapat cerita Pak Ibu di Morolabu tu, di Masjid Raya dekat Pasar Morolabu Lama tu, Pak imam masjidnya tu sekitar 6 bulan 7 bulan yang lalu itu meninggal ketika imam salat Isya. Rakaat kedua dia nak berdiri lagi ke atas. Dia duduk saja dan tersungkur meninggal di situ. Tu yang wali kota Bandung mana tu Pak ya? Wali kota Bandung kan meninggalnya hari Jumat tu di masjid kan Pak. Pas mau memberi khutbah Jumat. Hebat tu Pak. Ya, mati di tempat yang baik, di hari yang baik, dalam keadaan yang baik. Ya, meninggal sedang baca Quran, ada meninggal sedang mendengar ceramah. Makanya ada kemarin saya lihat di medsos tu Pak, ada bapak-bapak tanya ke ustaz, sedang lagi ceramah kayak begini nih. Pak Ustaz, saya rindu ketemu Rasulullah. Bagaimana caranya? Ustaz jelaskan. Bapak tu meninggal langsung tu Pak, jalan menyandar tu. Itu langsung surga, mati di tempat yang baik, dalam suasana baik. Makanya Bapak Ibu kalau mau berdoa, berdoalah ya Allah. Kalau engkau panggil ambo dan sedang dengan ceramah lah begini kuah. Bapak Ibu. Mati di tempat yang baik, dalam ketaatan, dalam suasana yang baik. Apalagi lebih hebat dari itu Pak. Itu tayyibin. Makanya ada hadis Muslim Bapak Ibu. Dulu ada sahabat pergi umrah sama Nabi. Lalu jatuh dari kudanya mati. Kata Nabi, kafinuhu bisaubaih. Pakaikan kafan bajunya. Pernah Nabi gitu. Jangan cari kapan. Kafankan bajunya, baju umrahnya itu. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamati mulabbiyan. Besok dia menghadap Allah dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Nanti dia di hari kiamat begitu tuh Pak. Kenapa? Mati dalam keadaan tayyib, sedang pakai umrah, mau berangkat umrah. Jadi memang itu penting tuh Ibu. Mati dalam suasana yang baik. Mati dalam ketaatan. Karena itu indikasi orang matinya tayyib. Sulit rasanya Pak orang mati di lokalisasi itu Pak tayyib. Dan tidak mungkin rasanya mengatakan orang yang mati dalam masjid sedang sujud itu tidak tayyib Pak. Karena tempat keadaan menentukan ini matinya tayyib atau tidak. Itu pasti itu Pak. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah, kalau engkau panggil, saya panggil di tempat-tempat yang baik, dalam keadaan yang baik. Tuh. Nah yang ketiga, matinya di hari yang baik. Makanya ada hadis Nabi, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqallahu min fitnatil qabri." Kalau ada orang mati di hari Jumat, ya di hari Jumat matinya, atau di malam Jumat, diamankan Allah dari azab kubur. Karena mati dari yang baik. Kali ini kita tidak bisa milih Pak. Tidak bisa milih karena takdir kita tunggu. Tapi ada yang paling hebat lagi.
Mati yang baik itu mati dalam keadaan bersih, berwuduk. Allah sebutkan di surah Ar-Rahman, yauma izin la yus'alu an zanbi insun walajan. Nanti ada orang masuk surga enggak ditanya apa amalnya apa. Enggak ditanya tu amalnya apa, langsung dibawa ke surga. Sahabat tanya enggak dihisab ke mereka, la yuhasabun kata Nabi, enggak dihisab. Lalu apa amal mereka? Ghuran muhajjalin, mereka dah menjaga wudu dan meninggal dalam keadaan suci itu. Hebat tu Pak. Jadi yang suka berwudu, apalagi wudunya itu ghuran muhajjalin, namanya sempurna, dan dia jaga wuduk tu aman. Tu makanya pergi ke lalu tu suruh wuduk. Kata Nabi, iza awaita ila firashika falyatawadda wudu'aka lis-salah. Bila engkau hendak berangkat ke tempat tidurmu, berwuduklah seperti wuduk salat. Kalau bapak ibu meninggal malam itu tayyibin, suci. Makanya ibu bapak jaga-jaga wuduk tu. Lagi ibu kena kabar make up lah kau. Kalau tua-tua kau. Ya kan? Rajin wuduk lah. Muda-muda dah kalau kena make up masih jalan. Kalau ibu muda kan dah make up air kau. Ya kan, wuduk lah, banyak wuduk lah. Enggak tahu mana meninggal sedang dalam keadaan wuduk tu. Apalagi meninggal habis salat seperti itu Pak Wali Kota Bandung, seperti itu. Dulu Pak Aceh habis solat subuh nak. Masih berwuduk tu. Ya tak? Belum ke mana-mana kan? Baru habis salat masjid langsung pulang, terasa dalam keadaan suci tu Pak. Ya penting menjaga wuduk ke Pak. Terutama di kalau lalu ke ibu. Aku ibu wuduk, tapi ibu dan kok misalnya ke ibu kan kalau tua kan los kok. Udah wuduk tu. Iya, mudah wuduk tu kantui misalnya kan. Tu lari lo kalau balik wuduk. Aku kantui lo balik wuduk lo tadi. Yang sedengnya dapat kali dua kau lalu lah caknya mau. Nyesol dan sebagainya. Ya, kalau sudah ibu berwuduk masuk ke ke kamar di atas kasur sudah kok batal salah leh. Jangan ulang wuduk leh. Ya, itu kalau jom pagi ke lalu ekor lah. Itu. Yang tuan-tuan le surang di kamar kok dua ya Pak, kan nyusi le tu mah. Itu. Itu tayyibin Pak. Jadi tidak semua jiwa yang wafat, hanya jiwa tertentu. Mudah-mudahan almarhum itu mendapat wafat itu dengan amal kebaikan beliau yang banyak selama beliau hidup di dunia. Begitu Pak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan keluarga diberikan kesabaran oleh Allah. Kita semua segera bersiap-siap ya, dan usahakanlah tayyibin itu. Karena dengan begitu kita mendapatkan wafat dari Allah. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita tutup dengan doa. Kita doakan almarhum, semoga dosa beliau diampuni Allah, semua amal baik beliau diterima oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'alil jannata maswahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.